Oke, baik Bapak Ibu, kita bertemu kembali ya. Ya. Sudah hampir sebulan penuh ya, sebulan lebih ya kita bukan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Sehat. Tapi kok kemarin ada ini ada Bapak ini kemarin nggak muncul ya? Iya, kemarin berkesempatan Pak. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, karena mungkin ada Bapak ada siapa? Pak Tam. Karena ada Pak Tam yang kemarin nggak sempat hadir, mungkin bisa menyesuaikan sedikit terkait dengan materi yang ada. Tapi sebelum, karena kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, karena mungkin Pak Tam belum mengenal saya. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, saya perkenalkan nama dulu supaya mungkin ketika Pak Tam mengenal saya, Pak Tam bisa sayang saya, sehingga mungkin ketika nanti saya pulang dari desa Buano ini kan mungkin Pak Tam bisa berikan saya oleh-oleh atau apalah. Ya, bercanda ya Pak ya, Pak Tam. Oke. Di sini makanan khasnya apa? Di sini makanan khasnya singkong. Oh, singkong. Ya, mungkin siapa tahu ketika saya pulang Pak Tam bisa kasih saya dari singkong kan potong. Oke, baik Pak Tam. Nama saya Lasarin Palahidu, pendamping PKH Aksis Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku. Dan tugas perdana saya ditempatkan di Kecamatan Pemulauan Belakang, tepatnya di Desa Buano Utara. Oke, baik. Kemarin, karena pada kesempatan kemarin kita sudah membahas tentang modul-modul yang lalu kan, sekarang kita masuk kepada modul kedua yang berikutnya, itu terkait dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kita masuk pada sesi 1 terkait dengan mengelola keuangan keluarga. Jadi kalau kita berbicara tentang keuangan keluarga atau keuangan, ini menjadi hal yang sangat substansial dalam rumah tangga ya. Karena manajemen keuangan dalam rumah tangga ini menjadi salah satu penentu untuk di mana rumah tangga ini ke depan seperti apa. Oleh itu saya sampaikan atau saya sarankan kepada bapak-bapak atau kepada bapak ibu sekalian pada kesempatan hari ini, bagaimana caranya atau langkah-langkah terkait dengan manajemen keuangan dalam rumah tangga ini untuk mendeteksi keuangan atau pendapatan dalam rumah tangga ini. Dalam mengelola keuangan rumah tangga itu, yang pertama harus bapak-bapak harus mengidentifikasi dulu penghasilan bapak-bapak itu satu bulan berapa, per bulan berapa katakan. Ya. Dan itu menjadi penghasilan yang tetap, kan? Apakah bapak sini semua punya penghasilan tetap? Tidak punya Pak. Ya. Jadi mungkin kalau tidak punya penghasilan tetap, mungkin salah satu cara mungkin ketika bapak-bapak mungkin mendapatkan sedikit rezeki, mungkin bisa disisipkan untuk tabungan, sehingga bapak tabung per hari. Ketika 1 bulan bapak bisa bongkar tabungan atau bisa membuka tabungan tersebut, sehingga bisa menghitung hasil tabungan selama sebulan itu berapa, dan tabungan itu atau hasil tabungan itu digunakan untuk menjadi hal-hal kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Maksud kebutuhan pokok dalam rumah tangga di sini dalam artian bahwa uang tersebut atau penghasilan tersebut bapak-bapak prioritaskan untuk hal-hal yang kebutuhan dasar tadi. Artinya bahwa mungkin untuk bahan pangan, santan dan papan tadi yang saya pernah sebutkan pada bulan kemarin kan. Iya Pak. Jadi utamakan kebutuhan dulu dibandingkan dengan keinginan. Artinya begini Bapak Ibu, misalkan di waktu yang bersamaan itu kebutuhan pokok sudah menipis, dan di sisi lain Bapak Ibu juga punya keinginan untuk mengambil sesuatu. Nah, di situ kan sudah pasti Bapak Ibu dilema. Nah, antara mau beli memenuhi keinginan dulu atau kebutuhan dulu. Jadi saran saya harus Bapak Ibu itu utamakan kebutuhan. Ya. Jadi keinginan itu bisa disiasati pada kesempatan berikutnya. Ya, begitu.
Atau mungkin Bapak Ibu sudah sering terapkan hal seperti itu. Sedikit juga. Sudah paham ya kan. Tapi kalau saya lihat dari kondisi Bapak yang satu ini nih, ini kayaknya Bapak ini lebih utamakan keinginan daripada kebutuhan. Ya. Iya, mulai Bapak. Bapak perokok kan? Ya, Nah, sudah pasti. Apakah rokok itu kebutuhan atau keinginan? keinginan. Nah, keinginan. Berarti di selain Bapak beli rokok, apakah ada kebutuhan lain yang sudah Bapak penuhi? Iya, biasa kebutuhan dulu. Atau jangan-jangan Bapak punya apa namanya? Sedikit ngambil uang di simpanan ibu untuk beli rokok, katakanlah begitu. Tidak. Kalau mau beli rokok mau ya, mencari sendiri ada kelebihan. Kalau saya bisa rokok lewat. Tidak ada isap tabako yang murah, yang penting kebutuhan anak terpenuhi. Anak. Tapi saran saya kalau bisa Pak mendingan istirahat rokok lah kan untuk melindungi anak-anak. Karena rokok itu selain akan mempengaruhi ekonomi keluarga, di sisi lain juga itu kan tidak baik untuk kesehatan. Bapak kan pernah belajar kalau nggak salah di materi video kedua juga ada terkait dengan kesehatan, gizi dan sebagainya kan. Insya Allah bulan depan kita masuk pada materi itu. Kalau Pak punya penghasilan juga, Punya Pak, sampai tidak menentu. tapi gimana cara kelola keuangan? Ya kalau saya itu kelola keuangan saya itu ya saya juga memprioritaskan yang kebutuhan dasar seperti beras, hal yang tidak terlalu penting dalam hidup saya tidak utamakan Pak. Ya, tapi persoalan juga kadang merokok ini memang kalau orang lain bilang itu sudah jadi kebutuhan keinginan, tapi saya tidak bisa pisahkan pada dalam hidup saya. Itu seakan-akan menjadi kebutuhan Pak. Saya kalau tidak merokok seperti saya mengalami gangguan fisik, cara berpikir terganggu. Itulah jadi kayak gini Bapak. Candu Bapak. Ya. Memang kalau sudah pecandu itu katakanlah kayak gitulah kan. Karena kita tidak bisa bedakan mana keinginan mana kebutuhan kayak gitu. Tapi kalau bisa kan, kalau sudah terlanjur candu itu kalau bisa ya memang kalau kita mau hilangkan secara spontanitas memang agak sulit lah kan. Jadi kalau bisa ya dikurangi lah sedikit belajar. Suami ibu berapa juga? Tidak Pak, Bagus suami ibu. Berarti ibu kayak tabungannya banyak. tidak Pak. Banyak Pak. teman-teman. Rumahnya sebelah mana? Yang dekat jembatan itu, Iya Pak. yang kios itu. Iya. Enggak Oh iya, Pak. sebelah masih berdiri nih kalau bilang gitu. Tanya aja yang kios itu. Pak punya tetangga Pak. Pelato itu yang kios itu. Bisa-bisa kita masih mandiri nih kalau di kios kan punya usaha dia, kan? Jadi gitu. Jadi selain kebutuhan tadi yang saya sudah sebutkan tadi, yang kebutuhan pangan, papan, dan sandang tadi, ada juga kebutuhan yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu terkait dengan apa? Biaya pendidikan anak, kan? Bukan main arisan, atau bukan kredit di bank, kan? Terus kredit di bank dengan mengharapkan cicilannya itu pada apa bantuan PKH itu. Itu. Karena ada juga yang kasus kayak gitu kan. Ya Pak. Tapi kalau yang sudah terlanjur menarisan itu kebutuhan atau kewajiban? Hari tujuh dari sana untuk apa dulu Pak? Soalnya kalau sudah ikut arisan baru tidak dibayar itu kewajiban Pak. Kalau sudah ikut tidak dibayar itu Jadi begini, Arisan itu tidak boleh ketemu sudah ada yang inilah hasil penghasilan mudah kalau ketemu ya. cara penghasilan kita ketemu. jadi caranya kalau arisan begini Bapak Ibu kan, kalau terkait dengan arisan yang disampaikan Pak Tam tadi, jadi begini, kita lihat juga kan. Jadi kalau macam misalkan Pak Tam ini sudah terlanjur main arisan, bolehlah karena sudah terlanjur kan. Kan gak elok juga kalau misalkan nanti seiring berjalannya waktu dalam perjalanan kan berhenti. Jadi begitu. Bisa Pak Tam yang arisan, tapi dengan catatan jangan terlalu berharap atau mengharapkan apa nama untuk si orang arisan itu bergantung kepada bantuan yang Pak Tam miliki. Iya, harus berarti Jadi ya, minta sendiri. iya, jadi kayak gitu. Ya Pak, saya gara-gara restoran biasanya saya kasihan. Oh iya, sempat kalau begitu ya. Dagang terus, saya campuri. Ya kalau begitu bagus. Karena kalau itu bagus. Iya. Artinya merasa bertanggung jawab lah kayak gitu kan. Tidak mengharap bantuan. Karena bantuan itu kan
bantuan PKH itu kan sudah diprioritaskan kan Iya, betul. kepada hal-hal tertentu. Misalkan ketika ibu hamil harus sering ngecek kondisi kehamilan kan, mencek kondisi kesehatan anak, harus biaya kebutuhan anak bersekolah. Jadi bisa paham Bapak Ibu Iya, sekalian? sudah paham. Jadi oke, kalau sudah paham mungkin cukup di situ. Iya, iya. Nanti kita lanjut bulan depan juga terkait dengan modul-modul berikutnya. Iya, oke. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pendamping. Bapak Pendamping pakai masker.